Halo semua, sahabat Prola ID dimanapun kalian berada. Kenalin sama aku salah satu kontributor aktif yang mengisi video-video di channel ini. Kami di sini selalu berupaya memberikan yang terbaik bagi para subscriber. Oke, di sini aku kembali lagi dengan tema pembahasan bedah buku. Nah, judul bedah buku yang akan kita bahas adalah Increase Your Financial IQ karya Robert T. Kiyosaki, salah satu penulis favorit aku. Selain bahasa yang dibawakan sangat enak, pengemasan materi didesain begitu apik. Sesuatu dan materi yang begitu sulit bisa dicerna dengan begitu mudah. Oke deh, tanpa berlama-lama lagi kita masuk ke pembahasan bukunya. Nah, di video kali ini aku akan membagi menjadi 3. Yang pertama, mengenai bagian sekilas isi buku yang aku tangkap. Yang kedua, mengenai beberapa kalimat yang aku suka dari buku ini. Dan yang ketiga, mengenai tanggapan aku secara keseluruhan mengenai buku ini. Oke, masuk ke bagian pertama. Buku ini menjelaskan 5 dasar IQ keuangan atau pengetahuan keuangan. Nah, IQ keuangan sendiri berarti sekumpulan pengetahuan yang bisa membuat hidup kita menjadi lebih baik lagi. Intinya, semakin tinggi IQ keuangan, maka hidup kita akan semakin baik. 5 IQ keuangan itu terdiri atas: pertama, mengenai bagaimana sih kita bisa menghasilkan uang lebih banyak. Yang kedua, bagaimana kita melindungi uang kita. Yang ketiga, bagaimana kita menganggarkan uang kita. Yang keempat, bagaimana kita mengenakan leverage atas uang kita. Dan yang kelima, bagaimana kita meningkatkan informasi keuangan. Yang pertama, bagaimana kita menghasilkan uang lebih banyak. Di buku ini dijelaskan, bisnis itu dibentuk atas dasar problem solving atau pemecahan suatu masalah. Konsumen membeli produk atau jasa karena mereka membutuhkan jawaban atas masalah dan kebutuhan mereka. Contoh, makanan dibutuhkan oleh konsumen yang lapar. Dokter dan obat-obatan dibutuhkan oleh orang yang sakit. Pembantu rumah tangga dibutuhkan untuk mengurus rumah kita dan sebagainya. Nah, dari pemecahan masalah itulah kita bisa memberikan nilai atas produk dan jasa kita. Artinya, kita harus menemukan masalah dan memberikan solusi atas masalah tersebut, sehingga menjadi sebuah nilai yang siap dibayarkan oleh kepuasan konsumen. Oke, lanjut yang kedua, mengenai bagaimana kita melindungi uang. Di buku ini, penulis menceritakan beberapa pelaku yang bisa mengeruk habis uang yang kita miliki, seperti pajak pemerintah, bank, pasangan, ya aku belum menikah jadi belum tahu, dan sebagainya. Nah, kita harus benar-benar memahami pelaku ini sehingga kita bisa memprotek atau melindungi uang kita agar kita mempunyai hak penuh dan kuasa atas uang yang kita miliki. Contoh, dalam buku ini dituliskan kalimatnya, orang yang cerdas keuangan lebih memilih mendapatkan uang atas dividen dan royalti dibandingkan gaji yang begitu tinggi dengan beban pajak yang besar. Oke, selanjutnya yang ketiga ya, mengenai menganggarkan uang kita. Penulis memberikan urutan prioritas dalam alokasi uang. Yang pertama adalah mendermakan. Mendermakan tuh istilahnya mensodakokan lah ya, uang yang kita miliki terlebih dahulu. Karena penulis begitu yakin bahwa Tuhan begitu penting dalam hidup. Tuhan adalah partner bisnis yang paling baik. Ia hanya meminta 10% dan memberikan 90% sisanya untuk saya simpan dan gunakan. Bagus banget ya kalimatnya dan pemikirannya. Harus ditiru. Oke, yang kedua, menginvestasikan uang kita. Guna investasi adalah menumbuhkan nilai uang kita. Semakin baik tumbuhnya itu yang diinginkan oleh pemilik uang. Maka perlu diperhitungkan instrumen investasi mana yang akan kita pilih. Belajar dan menyiapkan bekal terlebih dahulu juga penting sebelum memilih instrumen investasi yang terbaik. Dan setiap instrumen tentu memiliki kadar resiko yang berbeda. Yang ketiga, menabung. Menabung uang yang dimiliki. Nah, sifat dari keberhasilan kita bukan tentang seberapa banyak uang yang kita hasilkan, melainkan seberapa banyak uang yang bisa kita simpan. Di sini, penulis juga memberikan berbagai tips dan trik mengenai bagaimana cara menganggarkan uang dengan baik. Pokoknya bagus deh.
Oke, yang keempat mengenai bagaimana menekankan leverage atas uang kita. Leverage di sini berarti bagaimana kita menumbuhkan nilai uang kita sehingga lebih tinggi. Kita tahu inflasi akan terus-menerus menghabiskan nilai uang yang kita miliki. Maka itu berarti kita tidak bisa memarkirkan uang kita dalam jangka panjang. Artinya tidak bergerak gitu, cuman di situ-situ aja. Nah, dalam hal ini penulis memberikan gambaran besar mengenai bagaimana cara menemukan atau menghasilkan leverage uang kita yang lebih baik gitu. Nah, yang kelima, bagaimana meningkatkan informasi keuangan. Seperti yang sudah aku bahas di awal video, kecerdasan keuangan membuat hidup kita semakin baik. Memiliki uang yang banyak bukan suatu landasan hidup kita bisa menjadi baik, tapi mampu mengelola uang yang kita miliki itu menjadi poin pentingnya. Nah, maka dari itu penting banget untuk terus meningkatkan informasi keuangan, seperti membaca buku, menonton channel YouTube Prolet ID dengan subtema keuangan, atau ya bisa mendatangi seminar dan sebagainya gitu. Nah, itulah pembahasan mengenai bagian pertama. Oke, masuk ke bagian kedua mengenai bagian yang aku suka dari buku ini atau beberapa kalimat yang aku kutip dari buku ini. Yang pertama, kalimat yang pertama, falsafat saya pribadi adalah lebih mudah mengubah diri sendiri daripada mengubah sistem. Bagus banget kalimatnya ya. Yang kedua, kalimat yang kedua, waktu orang mengkritik dan mengatakan kebodohan menghancurkan saya menggunakan kenegatifan mereka untuk membuat saya lebih positif dan bertekad meraih kemenangan. Kalimat ketiga, kalau orang ingin lebih banyak kendali, hal pertama yang perlu mereka kendalikan adalah pendidikan keuangan mereka. Dan pastinya banyak banget kalimat keren di buku ini. Jadi boleh dibaca untuk lebih lanjutnya. Lanjut ke bagian ketiga mengenai pendapat aku pribadi mengenai isi buku ini. Buku ini cukup bagus untuk dibaca pemula seperti aku. Kalimat dan bahasa yang digunakan sangat ringan dan mudah dipahami. Pembahasan to the point ke inti permasalahan, dan penulis sendiri mengambil inti pembahasan menurut pengalaman pribadinya. Bahkan beliau sendiri pernah berkata, banyak penulis dan pengajar hebat mampu memberikan materi yang bagus, namun mereka sendiri tidak pernah mempraktekkan dalam kehidupan mereka sendiri. Gitu ya. Nah, segitu dulu pembahasan dari aku. Oh iya, ada salah satu kalimat yang bikin aku sedikit bingung dan bertanya-tanya. Nah, beliau ini mengatakan, kalimatnya seperti ini. Saya tahu mungkin Anda tidak merasa nyaman untuk mengajukan perjanjian pranikah sebelum menikah dengan laki-laki atau perempuan idaman Anda. Namun, itu tindakan yang cerdas secara keuangan, khususnya saat ini. Menurut Sobat Prolet ID sendiri, bagaimana? Apakah itu relevan atau ada pendapat dan masukan lainnya? Yuk boleh tulis di kolom komentar, biar kita bisa belajar bareng sama-sama. Oke, sekian dari video dari aku, semoga bermanfaat. Jangan lupa like kalau kalian suka videonya dan komen untuk masukan-masukannya. Sampai jumpa, yuk sama-sama belajar.